Pak Andri mohon kerjasamanya. Karena apa? Dalam pembelajaran praktek olahraga nanti, apabila Pak Andri meminta mengirimkan video kalian ketika praktek, jadi kalian nanti tidak bisa sendiri, harus butuh bantuan orang tua ataupun keluarga, kakak, adik, mbah, Pak D, Bu D yang bisa membantu nanti Pak Andri. Mohon kerjasamanya sekali ya dalam pembelajaran praktek olahraga besok. Oke, saya kira itu anak-anak ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, selalu sehat, selalu semangat, jangan kendor ya. Walaupun pembelajaran masih daring, selalu semangat. Saya kira itu anak-anak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan lagi untuk nanti bahasa Arab, nanti yang mengampu nanti Bapak Wahyu ya. Jadi selain bahasa Arab nanti diisi. Pak Asid, slide-nya bisa ditampilkan Pak. Pak Sidik. Pak Sidik, slide-nya bisa ditampilkan. Untuk anak-anak ini sambil menunggu slide share-nya, mungkin bagi anak-anak yang belum menyiapkan buku catatan sama alat tulis, bisa sambil disiapkan ya, mungkin kalau nanti mencatat. Disiapkan dulu buku catatannya ya. Nah ini guru kelas 6, kelas 6A itu nanti Bu Tri Undari tadi sudah perkenalan, kelas 6B Pak Sidik Widodo, kelas 6C sendiri Bu Tri Susanti, guru agamanya Bu Istiqomah, bahasa Arabnya nanti Pak Bukhari Wahyu, bahasa Inggris Pak Norman, dan PJOK Pak Andri Nugroho. Lanjut. Nah ini pembelajaran Zoom nanti dilakukan seminggu itu minimal 1 kali. Dengan Bu Dewi bentar. Oh ini untuk anak-anak mohon suaranya di off kan dulu. Nanti waktunya untuk minta di on kan lagi. Sekarang off dulu aja biar di off kan dulu ya. Ya Bu. Tolong semua di off kan dulu. Siapa yang belum di off kan? Masih banyak yang belum off. Cepat man Pak Sid. Ya ini ya. Zoom nanti dilakukan seminggu 1 kali dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti berseragam rapi, sopan sesuai jadwal. Nanti jadwal seragam akan disampaikan slide selanjutnya. Bersikap sopan santun, boleh minum dan makan camilan, kamera on dan mic off, kecuali jika bertanya nanti baru di-on-kan. Untuk pengumpulan tugas, mohon tepat waktu. Untuk bobot nilai, yaitu nilai harian itu 50%, untuk PTS 25%, dan PAT 25%. Sudah paham? Lanjut. Nah ini untuk jadwal seragam nanti yang akan digunakan nanti untuk Zoom ya. Senin merah putih, Selasa merah putih, nanti Rabu batik SD, untuk Kamis kaki, dan Jumat Hizbul Watan. Tapi kan nanti kan seminggu sekali, jadi disesuaikan kalau Zoom-nya hari apa. Lanjut. Nah ini yang buku yang harus disiapkan ya. Nanti buku tulisnya itu mempersiapkan buku tulisnya ada 4. Buku 1 dan buku 2 diingat-ingat untuk sampulnya. Buku 1 itu nanti untuk tema matematika dan bahasa Jawa. Untuk buku 1-nya itu ada 2 juga. Tema
yang satu tema matematika bahasa Jawa dan yang satunya lagi agama PJOK bahasa Inggris. Untuk buku 2 sama tema matematika bahasa Jawa. Kenapa ada buku 1, buku 2? Buku 1 itu jika dikumpulkan minggu ini kan buku 2 masih di rumah. Jadi untuk mengerjakan di rumah. Itu. Paham belum? Paham. Ya, buku 1 itu sampulnya koran semua. Biar Buku 1 dicatat. buku 1 itu sampulnya koran semua. Terus buku 2 sampulnya putih. Paham belum? Lanjut saja, Pak. Lanjut. Nah, ini nanti format covernya. Buku 1-nya ditulis seperti ini ya. Apa dikasih kotak atau di print boleh. Buku 1 itu isinya tema matematika bahasa Jawa. Itu tadi covernya apa buku 1? Covernya koran. Nah, itu ada nama, nomor absen, dan kelas. Nah, buku 1-nya lagi itu untuk mapel lain, agama, PJOK, dan bahasa Inggris. Nama, nomor absen, dan kelas. Ini buku 1. Selanjutnya untuk buku 2, itu covernya putih. Lanjut, Pak Sid. Nah, buku 2 nanti covernya putih, sama ditulisi tema matematika bahasa Jawa untuk buku. Terus yang buku 2-nya yang mapel itu agama PJOK bahasa Inggris. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi bukunya 4 ya. Bukunya 4. Yang buku 1 itu dikasih koran sampul koran. Yang satu untuk tema matematika bahasa Jawa dan untuk satunya untuk agama PJOK bahasa Inggris. Ini untuk covernya depan ya. Terus untuk buku 2 sampulnya apa tadi? Putih. Ya, buku 2 itu ada 2. Yang satu untuk tema matematika bahasa Jawa dan yang satunya untuk agama PJOK dan bahasa Inggris. Paham? Paham. Oke. Nah, itu dari penjelasan untuk yang bukunya. Selanjutnya akan disambung oleh Bundari. Sudah, Bu Dewi. Dewi, sudah ini saya. Atau anak-anak masih mencatat, nanti kalau ada yang perlu diubah, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan yang belum jelas bisa tanya atau nanti bisa kami share lagi hasilnya ya. Oh, itu guru siapa? Sebelum saya sambil mempersiapkan slide share-nya, bentar Pak Sis, kameranya di zoom ke saya dulu. Baik, sebentar Sis, mohon kameranya di zoom ke saya dulu. Siap. Sudah. Ini kunjenengan itu Pak. Masih proses Bundari. Maklum, internetnya ada. Nah. Bentar ya, sambil nunggu. Kuotanya baru tak pakai ya, Mas? Kan mati lampu, jadi wifi-nya nggak nyala. Belum bisa. Oh, ini. Ini anak-anak, sebelum kita masuk ke slide share saya buka lagi dulu ya. Nanti saya akan menyampaikan pengantar materi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, sebelum kita masuk ke pengantar materi tema 1, kita main-main aja dulu sebentar ya, biar kembali semangat. Oke, saya akan mengajak anak-anak bermain on off. Kalian tahu saklar ya? Saklar, tahu saklar ya? Saklar itu kalau di on kan nanti bisa nyala atau berbunyi tergantung apa yang di on kan. Kalau off itu berarti nanti bunyi. Sekarang tangan kalian satu begini coba. Kalau saya bilang on berarti tangannya dipukulkan ke sini, on. Kalau off berarti tarik. Ping. Oke. Mulai ya, on. Off. On. On. Lagi, off. Off. Sekarang agak cepat. On, off. On, off. On, off. Sekarang lagi. Off, on, off. Off, on, off. Ya, cukup ya. Terima kasih. Sekarang kita tunggu slide share-nya. Pak Sid, slide share-nya udah siap atau belum nih? Oh iya, ini ditunggu ya ini. Ini pengantar materi tema 1. Dalam pekan ini kita akan mulai membahas materi tema 1. Kalau satu tema nanti rencananya bisa 3 mingguan. Dan ini sebagai pengantarnya. Namun sebelumnya saya tanya dulu ya. Ini anak-anak sudah pada punya buku atau belum? Belum. Kalau yang sudah punya, bukunya udah dibuka-buka belum? Dibaca-baca. Sudah. Apa ya? Coba saya cek. Tema 1. Tentang apa coba? Judulnya tema 1 apa? Selamatkan makhluk hidup. Ya betul, ini juga ada. Oke ya, next. Ini kami. Tadi sudah, langsung aja next. Dalam satu tema itu ada 5 mupel. Kemudian 5 mupelnya ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Kalau mapelnya mata pelajaran itu ada PAI, Matematika, PJOK, dan Bahasa Jawa. Apa bedanya mupel karo mapel? Kalau mupel itu singkatan dari muatan pelajaran, kalau mapel itu mata pelajaran. Mupel berada di dalam tema, ada 5 itu tadi ya. Kalau mapel itu berarti berdiri sendiri. Saya yakin di kelas sebelumnya kalian juga sudah mengenal ini. Masih ada yang bingung kok. Kadang-kadang ditulis mupel, kadang-kadang ditulis mapel. Nah, seperti itu ya. Yang tadi dibuat buku 1, buku 2 pun itu terdiri atas tema dan campuran mapel kalau itu. Oke, next. Do the best, good the best. Apa itu? The best, the rest. Apa itu artinya? Intinya adalah lakukan yang terbaik. Insya Allah, Allah akan mengabulkannya, memberikan jalannya. Itu ya. Jadi apapun pelan namun pasti kita lakukan dengan ikhlas dan yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke ini untuk PPKN ya, PPKN mupel. Maksudnya mupel subtema 1 itu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, 2, dan 3
Maaf itu subtema 2, kok satu semua. Subtema 2 penerapan nilai Pancasila sila ke-4 dan 5, subtema 3 itu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Itu maaf saya kupasnya belum diganti ya. Maksudnya subtema 1, 2, 3 yaitu yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok dan kesimpulan berdasarkan teks laporan atau teks investigasi. Yang subtema 2 kita akan mempelajari ide pokoknya. Kemudian yang ketiga akan membuat simpulan laporan investigasi. Nanti kita akan belajar tentang teks investigasi itu apa. Mungkin di kelas 5 sudah belum? Sudah dikenal apa belum? Sudah. Ada yang bilang sudah, ada yang belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal mengulang saja ya. Kemudian untuk IPA, kalau yang sudah buka-buka buku, saya yakin sudah tahu isinya ya. Subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Subtema 2 perkembangbiakan hewan. Yang ketiga adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nanti kita akan cuplik sedikit-sedikit setiap mupelnya. Untuk yang IPS, untuk IPS kita akan belajar tentang ASEAN. IPS-nya Pak. Kehidupan sosial budaya IPS itu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, karakteristik dan kerjasama negara di ASEAN, kemudian kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik. Nanti kita juga akan belajar dulu ASEAN itu apa. Untuk yang SBDP, kita akan belajar tentang patung. Nama SBDP-nya. Itu seni patung, baik itu teknik, alat pembuatannya, serta teknik pewarnaan dan pameran karya seni patung. Lanjut, untuk yang matematika, apa yang akan kita pelajari? Untuk yang matematika, kita masih berkutat tentang operasi bilangan, tetapi untuk yang kelas 6 khusus untuk bilangan bulat negatif. Kalau di kelas-kelas sebelumnya kita belajar tentang bilangan asli. Kalian tahu bilangan asli? Bilangan cacah. Nah, sekarang kita melebar ke bilangan bulat yang negatif. Kemudian sebelumnya ini tadi saya singgung ada bilangan asli, bilangan cacah, sekarang bilangan bulat. Apa bedanya? Kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu namanya bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya kita punya sesuatu, misalnya apa ya? Misalnya ini saya punya koin 1000-an. Ini ada 3. Bukan sebenarnya yang betul bukan bilang jumlahnya ini 3, koinnya jumlahnya 3 bukan, tetapi cacahnya 3. Itu malah orang-orang Jawa sering menggunakan itu. Piro cacahe itu malah betul. Cacahe 3. Tuh, betul ya. Kemudian kalau yang bulat itu bilangan yang meliputi bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Ya. Kemudian nanti di subtema 2, setelah mengenal bilangan bulat, nanti kita akan melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi yang melibatkan bilangan bulat negatif. Setelah itu hitung campuran. Oke, next. Nah, sekarang kita preteli ya. Untuk yang PPKN tadi, PPKN kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Kita tahu Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, sila yang ke-1 lambangnya adalah bintang, sila kedua itu rantai emas, sila ketiga itu pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Nah, kata kuncinya kalau disinggung penerapan
dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu berhubungan dengan agama, toleransi ibadah, mungkin tempat ibadah, atau menyinggung tentang Tuhan atau kepercayaan, berarti itu penerapan nilai Pancasila, sila ke-1. Kemudian misalnya diberikan sebuah cerita yang di situ ada kata menyayangi atau sesuatu yang bersifat menyayangi, tolong menolong sesama makhluk. Nah, itu berarti masuk ke sila ke-2. Nah, sila ketiga intinya adalah tentang persatuan dan kesatuan, termasuk di dalamnya adalah nasionalisme dan patriotisme. Itu masuknya ke dalam sila ke-3. Kemudian untuk yang sila ke-4 itu yang berhubungan dengan musyawarah atau demokrasi. Sedangkan sila ke-5 berhubungan dengan sikap adil, menghargai karya orang lain, kesejahteraan, gotong royong, tidak boros, suka menabung, itu masuknya ke dalam sila ke-5. Sekarang saya tes ya. Saya tes. Itu ada Mas Nyuna. Misalnya Mas Nyuna membuat gambar, tapi karena dia membuatnya gambarnya abstrak, jadi kesannya tidak begitu jelas gitu. Nah, kemudian Mas Alden misalnya melihat gambarnya Nyuna, bilang, Mas Nyuna, itu gambarmu kok orek-orekan sih, gambar apa? Nah, itu sesuai enggak dengan sila Pancasila tadi? Tidak. Harusnya bagaimana? Menghargai. Nah, sikap seperti itu termasuk dalam penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Berapa coba? 5. 3. Dengan menghargai hasil karya. 5. Sekarang lagi misalnya ada kasus. Sekarang kan banyak sekali maaf ya, tentang kasus ada orang yang diharuskan untuk isolasi mandiri. Mungkin di sini juga ada. Nah, untuk yang melakukan isolasi mandiri itu dia kan di rumah. Kemudian tetangganya itu memberikan bantuan kepada keluarga yang diminta untuk isolasi mandiri. Nah, sikap tetangga untuk membantu tetangganya yang isolasi mandiri itu termasuk dalam penerapan Pancasila sila keberapa? 3. Pinter-pinter semua. 2, ya betul 2. Kemudian lagi, misalnya hari ini kan alhamdulillah kita bisa Zoom ya dengan peserta yang banyak. Tadi saya lihat ada 77 yang bisa gabung. Nah, tapi kemudian misalnya ada yang keberatan, Bu, saya pagi tidak bisa, saya maunya sore. Kemudian diambil suara terbanyak, bisanya pagi atau sore. Nah, itu sila keberapa? 4. Ada yang jawab 4. Pinter-pinter ya itu. Itu sudah dari kelas sebelumnya disinggung seperti terus. Oke, lanjut untuk yang penerapan Pancasila, insya Allah tidak ada masalah ya. Sekarang kita ke bahasa Indonesia, coba next Pak Sid. Lanjut ke slide berikutnya. Next, Pak Sid. Ini yang punya saya atau dari situ ya? Saya pakainya tethering, jadi tulisannya belum terbentuk.
Oh, ini sudah. Nah, kenapa saya tampilkan kalimat utama? Karena di bahasa Indonesia sebelum kita menuju ke ide pokok, menuju ke kesimpulan, dan seterusnya, ini tidak lepas dari yang namanya kalimat utama. Dari kelas bawah, saya yakin kalian sudah mengenal itu kalimat utama. Tetapi ketika sudah masuk dalam aplikasi, itu sebuah kalimat, tapi hanya satu kalimat. Coba diketikkan, Pak. Saat ini cuaca dingin. Tinggal dilanjutkan. Bisa enggak, Pak, diketikkan? Misalnya begini, saat ini cuaca dingin. Pagi-pagi suhu di Kota Solo mencapai 9 derajat Celcius. Sehingga banyak orang yang enggan bangun pagi. Mereka lebih memilih mereka memilih untuk menarik selimutnya. Sampai itu aja dulu. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kan saya hanya menuliskan satu buah kalimat saat ini. Berada di awal paragraf, itu paragrafnya disebut paragraf deduktif. Ya. Kita ke itu lagi. Nah, paham ya? Paham ya? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ide pokok? Kalau ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Mau sama atau berbeda, yang penting masih sama artinya dengan kalimat utama. Misalnya ide pokoknya saat ini cuaca dingin sama dengan kalimat utamanya. Boleh. Apa DIY? Saat ini cuaca dingin, boleh. Atau sekarang cuaca dingin, boleh. Yang penting masih sama dengan kalimat utama artinya ya. Paham ya? Paham. Sebenarnya kalau dibalik bisa lagi, tapi untuk kali ini sebagai pengantar ini aja cukup. Kemudian kita lanjut aja ke berikutnya untuk yang IPA. Nah, sekarang untuk yang IPA kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi, hewan maupun tumbuhan sama ya, terjadi secara generatif dan vegetatif. Generatif itu secara kawin atau secara seksual, sedangkan vegetatif itu secara tidak kawin atau aseksual. Bedanya kalau tumbuhan secara generatif dia melakukan penyerbukan. Penyerbukan terjadi antara benang sari dan putik. Kalau hewan itu secara generatif atau kawinnya itu dengan pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Hasilnya bisa berupa telur, bisa berupa anak, atau yang gabungan keduanya. Istilahnya adalah ovipar bertelur, kemudian vivipar melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan.
Nah, sekarang untuk yang tumbuhan, perkembangbiakan yang vegetatif itu terjadi secara alami dan ada yang secara buatan. Kalau yang alami, kalau kita lihat di sekeliling kita, pohon pisang misalnya, itu kan dia meskipun tidak tidak ditandur sendiri, kalau sudah ada pohon pisang, dia bisa berkembang sendiri dengan cara bertunas. Nah, itu berarti alami. Beda kalau misalnya tetangga saya punya pohon mangga. Saya pengen karena mangganya enak. Nah, terus saya mencangkok, tak tandur. Nah, itu berarti dibuat. Nah, seperti itu yang perkembangan secara buatan. Yang contoh lain atau cara lain vegetatif yang alami itu masih banyak. Selain tunas, bisa secara akar tinggal atau rizoma, bisa secara umbi, baik itu umbi akar, umbi batang maupun umbi lapis. Kemudian ada lagi secara geragih atau stolon dan lainnya, nanti bisa dibaca di bukunya ya. Kemudian yang secara buatan selain mencangkok ada secara okulasi. Yang ini sebenarnya kalau diterangkan di sini ini kurang mengena. Jadi kita baca-baca dulu lagi saja. Bagi yang sudah bukunya, kalau yang belum nanti bisa mengusahakan. Kemudian untuk yang perkembangbiakan hewan yang secara vegetatif, emang ada hewan yang tidak kawin tapi punya anak atau punya keturunan atau bisa berkembang biak, ada. Hewan itu bisa berkembang biak secara tidak kawin dengan cara membelah diri, dengan cara bertunas, dan cara fragmentasi. Kok ajaib? Ya kayak gitu. Memang ada hewan yang bertunas. Ada loh. Contohnya hidra. Itu bertunas. Kemudian ubur-ubur. Tahu ubur-ubur ya? Oh Nah, itu juga bertunas. Kemudian kalau yang fragmentasi itu memutus bagian tubuhnya, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Kalau yang membelah diri, satu sel membelah menjadi 2 dan seterusnya, itu akan berkembang biak seperti bakteri atau virus. Kalau istilahnya adalah amoeba dan paramecium. Nah, amoeba dan paramecium itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Termasuk mungkin kalau saya membayangkan bakteri sama virus itu termasuk hewan bersel satu yang bisa membelah diri dengan cepat yaitu. Tapi saya belum meneliti sampai ke sana. Bayangan saya seperti itu karena itu memang tidak kasat mata ya, atau tidak terlihat. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau yang tunas sama fragmentasi itu bisa dilihat hewannya. Next. Banyak kalau kita ngomong ini ya, masalah pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini banyak ya ini. Next aja Pak Sid, kita mau melancong ke dunia ini. Nah, sebelum saya menginjak ke materi ASEAN, ini ada peta dunia. Ada yang pernah lihat globe atau memegang globe? Globe. Nah, di ruang bumi. Nah, itu kalau dibuka dia terlihat peta dunianya seperti itu. Kita tahu yang namanya dunia itu atau bumi terdiri atas daratan dan perairan. Perairannya bisa laut, samudra, teluk, danau, dan sebagainya. Kalau daratannya bisa benua atau pulau. Bedanya benua dengan pulau, kalau benua itu adalah daratan yang luas. Di dunia ini ada 5 benua. Yang gede-gede itu, kalian lihat. Ada benua Amerika yang warnanya merah dan ungu. Mohon maaf, bisa di off dulu suaranya. Australia, Eropa. Ya, ada benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Kemudian kalau lautannya yang di sekelilingnya itu yang luas-luas itu namanya samudra. Sekarang dari dunia itu kita akan persempit ke wilayah Asia. Coba Pak kita ke wilayah Asianya. Nah, Asia sendiri tadi kan sudah ada ya nih, saya ambil untuk Asia terdiri atas Asia bagian utara yang
Asia itu artinya Asia bagian utara, Sentral Asia itu berarti Asia bagian tengah, West Asia itu berarti bagian Timur. barat. Timur apa barat? Benar. Barat ya. South Barat. Asia berarti Asia bagian selatan, East Asia artinya Asia bagian timur. Nah, ini yang warnanya biru muda ini ada Southeast Asia. Kok ora utara, ora timur, barat? Timur ya. Kok Southeast? South itu selatan, East itu timur. Selatannya timur berarti wilayah Tenggara. Nah, sekarang kita perbesar untuk yang Asia Tenggara, Pak. Next, kita ke Asia Tenggara. Aku proses ya ini. Nah, ini Asia Tenggara. Kita persempit lagi. Peta Asia Tenggara. Asia di wilayah Tenggara. Di wilayah ini negara-negara terdiri atas 11 negara. Kemudian di antara 11 negara itu 10 di antaranya membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Atau dalam bahasa Indonesia adalah perbara. Tadi kan tulisannya Southeast, ya ASEAN sendiri singkatannya dari Association of ASEAN. S-nya Southeast ASEAN Nation, berarti perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Oh, itu ada yang dikotai bawah Timor Leste dikotai itu ya. Nah, itu satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang belum masuk ASEAN, Timor Leste itu. Kalau negara pendirinya ada 5, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, dan Thailand. Coba kalian perhatikan, di wilayah Asia Tenggara itu, atau yang masuk ke dalam anggota ASEAN itu wilayah mana yang paling luas? Indonesia, betul. Indonesia adalah negara yang paling luas di wilayah ASEAN, terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Itu negaranya kepulauan, banyak yaitu biru-biru itulah, kepulauan. Ada lagi enggak negara kepulauan selain Indonesia yang masuk ASEAN? Filipina, ya. Filipina juga termasuk negara kepulauan. Kalau kalian perhatikan seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam itu bukan merupakan negara kepulauan ya itu. Itu sebenarnya petanya masih ada itu. Oh, sebentar. Itu yang Laos yang warna nila ya. Kalau yang kuning itu warna untuk Vietnam. Nah, yang Laos coba kalian perhatikan. Itu sebenarnya yang di atasnya kan masih ada lagi. Laos itu wilayahnya seperti terjepit di antara beberapa negara, ada di tengah-tengah. Jadi terkunci. Nah, itulah yang menyebabkan Laos juga disebut sebagai lock country atau negara yang terkunci. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu di tema, tidak hanya tema 1, tapi di tema-tema berikutnya ASEAN akan selalu tetap dibahas. Oke, next. Ya, kita ke SBDP, seni patung. Nanti kita akan belajar jenis, bentuk, alat dan bahan pembuatan, teknik pembuatan. Nah, nanti insya Allah kalian juga akan kami minta untuk mempraktekannya. Kalau dalam saat-saat seperti ini, untuk praktek pembuatan tidak diminta untuk membuat yang sulit-sulit, tetapi dengan menggunakan bahan yang bisa mudah didapatkan. Oke, langsung aja next. Ke matematika akan saya buka sebagai opening tentang bilangan bulat tadi ya. Bilangan bulat tadi sudah saya singgung. Nah, sedangkan bilangan bulat sendiri terdiri atas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada satu lagi sebenarnya yang netral, yaitu 0. 0 itu netral. Yang akan saya contohkan ini pembacaannya ya. Kalau positif tidak diberikan tanda di depannya seperti bilangan yang sudah kalian kenal sehari-hari. Misalnya 5 dibaca 5. Kalau ada tanda negatifnya
Di depannya berarti dibaca negatif sekian. Kalau 5 berarti ya negatif 5. Bacanya bukan min ya, tetapi negatif. Bukan min 5, tetapi negatif 5. Lawan bilangan positif adalah negatif. Jadi lawannya 5 siapa? Ya negatif 5. Lawannya 10 siapa? Ya negatif 10. Lawannya negatif 7 berapa? Ya 7. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat letaknya. Letaknya dalam sebuah garis bilangan 0 itu yang netral di tengah, kemudian kalau kita bergerak ke kanan itu berarti bilangan bulatnya positif, kalau kita bergerak ke kiri berarti bilangan bulat negatif. Pun kalau kita buat dalam diagram Kartesius, tapi untuk yang tema 1 ini atau yang awal ini belum ya. Kalau dalam diagram Kartesius nanti masih ada garis yang ke atas dan ke bawah atau sumbu Y. Nanti kalau yang ke atas berarti positif, yang ke bawah negatif. Tapi sekarang sementara kita pelajari yang ini aja dulu, ke kanan positif, ke kiri negatif. Membuat angkanya jangan sampai terbalik. Setelah 0 ke kanan 1 2 3, kalau ke kiri negatif 1 2 3, bukan dari kiri semua, tetapi mulainya dari 0 dulu. Oke, next. Belum sampai penjumlahan ya, baru awalannya saja. Untuk bahasa Jawa, itu materinya tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Masih belajar tentang teks, menjawab pertanyaan bacaan. Tetapi di sini kami tekankan, kalau kalian ingin tidak kesulitan dalam masalah bahasa Jawa, itu suara musik dari mana ya? Kalau tidak ingin kesulitan dalam pembiasaan bahasa Jawa, coba kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbicara dengan teman menggunakan ngokolugu, ya seperti kalian ngomong biasa itu. Nah itu ngokolugu. Terapkan ya. Kemudian kalau kepada yang lebih tua, misalnya bertemu dengan orang di jalan yang lebih tua, pakai ngoko alus. Apa bedanya ngokolugu dengan ngoko alus? Kalau ngoko alus itu kata predikatnya atau kata kerjanya dibasake alus. Misalnya kalau ngokolugunya, Mas Wawan, kowe arep mangan. Oh, lah kuwi kan ngokolugu. Kalau menjadi ngoko alus, Mas Wawan, sampeyan arep dahar, tadi sing dibasake mangane dadi dahar utawa nedo utawa itu koene dadi sampeyan. Itu yang ngoko alus. Jadi ada beberapa yang dialuske, tidak semuanya. Kalau yang basa kromo itu biasanya kepada orang tua atau orang yang kita tuakan. Misalnya kita bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Dengan Bapak Kepala Sekolah ora kok. Assalamualaikum Pak. Biasanya terbalik-balik ya. Misalnya pulang, Pak mau mulih, loh Pak mau mulih itu maksudnya gimana ya? Kalau misalnya bahasa kromo itu ya Pak badhe kondur, gitu. Sama Pak Guru Bu Guru juga. Sugeng enjing Pak Bu, sugeng siang Pak Bu. Coba yang bahasa yang sederhana-sederhana dulu itu diterapkan, itu saya minta dari sekarang. Jadi nanti ketika kalian ketemu dengan soal sudah tidak asing lagi, disuruh membuat bahasa kromo kaya apa sudah tidak asing. Siap ya untuk membiasakan seperti ini. Insya Allah. Memang awalnya agak sulit, tetapi tidak ada salahnya kita coba. Oke, next. Sudah selesai, terima kasih. Ada pertanyaan? Udah selesai. Masih disambung. Masih ini masih ada penjelasan. Target selanjutnya 1 tahun kita mau ngapain saja. Pertanyaan silakan bertanya dulu. Waktunya masih udah mau habis ya. Kalau udah mau habis, oke, dari saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan Pak Siti.
Oke, Pak Sidik lanjutkan ya. Suara Pak Sidik terdengar di sana? Anak-anak? Tadi sudah sampaikan sama Bu Dewi mengenai persiapan kita sebelum pembelajaran di kelas ini, di kelas 6 ini. Dan Bundari sudah menyampaikan persiapan awal-awal atau materi awal-awal saja yang ada di tema 1. Ya. Nah, di sini pasti akan menyampaikan kita ibaratkan kalau misalkan kita mau ikut lomba lari, pasti kalau kita ikut lomba lari atau apapun itu, pasti kita punya target kan ya. Nah, targetnya apa toh? Apa kita mau masuk ke 3 besar atau mau yang sampai garis finish yang paling terakhir? Itu namanya target. Sama seperti kita belajar juga ini, kita di kelas 6 ini juga kita punya target. Nah, targetnya apa saja di kelas 6 ini? Berikut akan Pak Sidik sampaikan target-target kita di kelas 6 ya. Siapkan dulu. Ya. Target kita di kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sebelum kita membicarakan masalah targetnya apa yang akan kita capai, nah, malah kita harus tahu dulu jadwal yang akan kita laksanakan atau kita lalui di kelas 6. Ya. Nah, di kelas 6. Yang pertama, setelah pembelajaran berlangsung, nah, awal-awal kita akan masuk ke PTS 1. Ya, PTS 1. Kapan itu? PTS 1 itu perkiraan itu adalah awal-awal bulan September. Ya, sekitar tanggal 1 September itu untuk yang majelis dan tanggal 6 September untuk yang dinas. Nah, sekarang kita ini ada di tanggal 12 bulan Juli. Artinya kita masih punya 1 bulan lebih untuk masuk ke PTS. Ya, untuk PTS nanti itu kita sudah sampai ke tema 3. Jadi tema 1, 2, 3 itu sudah selesai untuk masuk ke PTS. Nah, selanjutnya adalah PAS 1 atau penilaian akhir semester 1. Nah, itu kapan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya itu adalah sekitar akhir November. Ya, akhir November. Jadi sekitar tanggal 24 sampai 26 November itu untuk yang majelis dan 29 November untuk yang dinas. Batasannya kalau sampai PAS 1 atau semester 1 itu sampai tema berapa? Nah, setidaknya sampai PAS 1 itu kita harus sudah selesai tema ke-5. Ya, tema ke-5. Syukur-syukur nanti bisa lebih dari tema 5. Ya. Terus selanjutnya adalah ujian praktik. Nah, ujian praktik. Nah, kita agendakan ujian praktik ini di akhir Desember atau di awal Januari. Ya, di awal Januari. Karena nanti semester 2 itu kita sudah padat sekali jadwalnya. Nah, jadwalnya sangat padat. Jadi kalau bisa ujian prakteknya itu kita laksanakan akhir Desember atau awal Januari. Makanya kalian tahu dari sekarang sudah persiapan. Ujian prakteknya itu apa saja toh? Nah, nanti ya materi umum, yang kedua agama, ya sholat, baca Al-Quran, dan sebagainya, baca Al-Quran, hafalan, terus olahraga juga. Nah, itu yang selanjutnya yang PTS 2 sekarang. Ini berarti kita sudah masuk di semester 2. Ya, semester 2. PTS 2 kita akan laksanakan sekitar bulan Februari akhir. Ya, dan awal Maret. Jadi begitu kita masuk Januari, Februari, PTS akhir Februari kita sudah PTS. Terus nanti Februari langsung ke Maretnya kita langsung PAT. Ya, penilaian akhir tahun. Jadi tidak sama seperti kelas 5
kelas 4 kemarin akhir Juni atau Mei baru PAT, kalau kelas 6 beda. Ya, kalau kelas 6 itu lebih maju. Ya, dari PTS langsung PAT. Nah, setelah itu nanti kita persiapan ke ujian sekolah. Ya, ujian sekolah semua mapel. Ya, ini yang tertulis. Ini perkiraan awal April. Nah, di sela-sela itu nanti biasanya ada tryout, ada latihan ujian. Nah, makanya di semester 2 nanti insya Allah jadwal kita akan lebih padat. Kalau ibaratnya orang lomba lari itu sudah mau sampai ke garis finish, artinya kita harus semakin larinya dipercepat, ya. Jadi belajarnya juga diefisienkan, seperti itu. Setelah itu nanti ada penyerahan rapot dan pengumuman kelulusan, itu biasanya di bulan Juni. Terus dilanjutkan pelepasan sama wisuda, ya, wisuda tahfidz di kelas 6 itu setiap tahun kita mengadakan wisuda tahfidz. Ya, di bulan Juni setelah pengumuman, dan terakhir adalah penyerahan ijazah, itu nunggu dari dinas kapan turun belangkonya dari dinas. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Satu tema atau rata-rata itu satu tema itu ditargetkan selesai dalam 3 pekan atau 3 minggu. Ya, 3 pekan atau 3 minggu. Tapi juga nanti menyesuaikan materinya. Karena kelas 6 ini nanti materinya di semester 2 itu lebih padat jadwalnya. Kalau bisa, secara keseluruhan, nanti semester 2 tengah-tengah itu materinya sudah selesai sampai tema 9. Makanya nanti kalau misalkan ada materi yang sama atau materi yang diulang, itu bisa kita mampatkan atau kita percepat, ya, seperti itu. Karena nanti masih ada latihan ujian dan sebagainya, persiapan ujian materi dari kelas 4, kelas 5 kita harus ulang lagi. Jadi nanti silakan dipersiapkan mulai sekarang untuk tema satunya. Bagi yang barangkali belum punya buku atau LKS-nya bisa diusahakan. Nah, untuk wisuda tahfidz seperti yang Mas Dik sampaikan tadi, itu minimal hafal sekitar 25 surat dari juz Amma. Alhamdulillah, syukur-syukur nanti kalau bisa hafal juz yang ke-30 semuanya. Ya, tahun kemarin juga ada yang beberapa siswa yang sudah hafal juz yang ke-30. Nah, targetnya di kelas 6 kita punya 5 target hafalan. Itu nanti surat Al-Infitor, At-Takbir, Abasa, An-Naziat sampai An-Naba. Nah, nanti mungkin teknisnya tiap pekan atau apa nanti setor sama guru agama, nanti biar dijelaskan guru agama sendiri saat pembelajaran di kelas masing-masing. Ya, jadi ini cuma batasan atau pemberitahuan saja. Target hafalannya ada 5 surat ini untuk di kelas 6. Ya, dari An-Naba sampai Al-Infitor. Nah, di akhir nanti juga ada ujian tahfidz, setelah itu langsung wisuda tahfidz bagi yang sudah menyelesaikan hafalannya juz 30. Nanti akan dibarengkan biasanya bareng pelepasan untuk wisuda tahfidznya. Karena kita pembelajarannya ini berbeda, kita tetap buka langsung ke sekolah, ya, ada beberapa kunci yang bisa kita laksanakan. Nah, ini satu, ada yang paling awal itu santai namun serius, ya, santai namun tetap serius. Nah, kita pembelajarannya juga di rumah, ya kita santai sambil mengerjakannya sambil nanti makan, sambil ngemil atau sambil tiduran misalkan. Setelah itu nanti capek tiduran dulu, nanti mulai lagi, santai namun serius. Yang kedua, lambat namun pasti, ya, lambat namun pasti. Jadi walau ada kesulitan kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah, tetap belajar terus walaupun dirasanya lambat, tidak masalah. Yang penting akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, yang ketiga adalah selalu komunikasi. Usahakan kalau misalkan ada kesulitan, ada perlu bantuan, silakan komunikasi. Pertama, mungkin kalau anak di rumah itu yang mandi bapak ibu, ya, kalau sama bapak ibu atau kakaknya misalkan. Nah, kalau misalkan yang kedua bisa komunikasi langsung sama bapak ibu guru, wali kelasnya masing-masing, atau guru agama atau guru mapelnya. Kalau ada kesulitan ini, jangan sungkan-sungkan untuk ngabari sama gurunya. Ya, bisa lewat chat WA atau telepon, boleh, ya. Yang terakhir adalah berpikir positif. Nah, dengan berpikir positif ini, insya Allah kita akan selalu bahagia, tidak takut, ya, walaupun ini masanya pandemi, ya, malah kita harus berpikir positif terus.
Karena kalau kita berpikir negatif, malah badan kita nanti mudah sakit, mudah down. Ya, yang penting kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau kemana-mana ya keluar rumah dan sebagainya kita menggunakan masker, sering cuci tangan. Gitu ya. Ini adalah target-target atau capaian yang akan kita capai di kelas 6. Artinya nanti keluar harapannya adalah lulus 100% semuanya untuk ujian sekolahnya. Terus nanti juga lancar sholatnya, baca Al-Qur'annya. Nah, terus minimal adalah hafal juz yang ke-30. Nah, itu adalah harapan atau capaian target kita di kelas 6. Oke. Mungkin untuk capaian kita atau target kita di kelas 6 seperti itu. Ini barangkali ada yang ditanyakan untuk anak-anak? Tidak. Baik. Itu yang Ya. di notifnya angkat tangan mau tanya apa enggak? Itu ada Mas Danis, Mas Alde, Nyona, Rehan, Noval, itu banyak yang angkat tangan. Itu mau tanya enggak itu? Tidak. Oke, nanti kalau pas pembelajaran di kelas, kalau mau tanya boleh seperti itu, di raise hand-nya ya, tangannya diangkat. Nanti Pak mau tanya, Bu mau tanya kalau pelajaran di kelas gitu ya. Mungkin Bu Dari mau nambahi karena ini Bu Dewi lagi rapat. Ampun Pak, habis ini kita zoom lagi. Oke. Baik, anak saya rasa penyampaian apa hari ini, informasi hari ini telah cukup ya. Saya ringkas untuk pembelajaran berikutnya per kelas 6A, 6B, 6C itu menyesuaikan kesepakatan setiap kelas ya. Setiap kelas kapan harinya, terus jamnya jam berapa, nanti kesepakatan kelas masing-masing ya. Namun perlu diingat, setiap pertemuan usahakan memakai seragam sesuai harinya. Ya, sesuai harinya. Kalau Senin Selasa pakai putih, kalau Rabu tadi adalah batik, kalau Kamis tadi putih kaki, kalau hari Jumat HW. Ya, nanti tinggal jadwal per kelasnya itu hari apa. Ya. Terus nanti mungkin setelah hari ini atau besok akan dibagikan modul penugasan. Ya, jadi pembelajaran kita di kelas 6 ini ada yang tatap muka secara langsung, maksudnya secara Zoom seperti ini, dan ada yang mandiri di rumah dengan mengerjakan modul. Ya, nah nanti modulnya untuk pekan ini akan dikirim hari ini atau besok mungkin. Ya, nanti tugas-tugasnya apa saja bisa kalian kerjakan di rumah dengan bantuan orang tua atau kakak atau tetangga juga boleh, tetangga dekat mungkin orang tuanya atau mbaknya, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini kita tutup bersama-sama. Ya, sebelum ditutup kita bersama-sama doa kafaratul majelis. Masih ingat kan doa kafaratul majelis? Masih. Ya, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mas Sidik mewakili semua guru kelas 6 mau menghormati diri. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bisa dari